Selamat malam Pak Ngaidi. Selamat malam Pak. Dan juga warganet dari seluruh penjuru negeri Indonesia. Saya Bang Hadi, istilah terkenalnya adalah BH dari podcast Kang Mus Inspiring Kudus, Jawa Tengah. Malam ini kita kedatangan tamu yang sangat penting, salah satu petani andalan yang ada di Kabupaten Kudus. Nah, silakan Pak Ngaidi, saya beri waktu untuk memperkenalkan diri kepada warganet di seluruh Indonesia, Pak Ngaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ngadi, saya Ketua Kelompok Tani Logung Berkah yang ada di Desa Klaling, Kabupaten Kudus. Kebetulan saya bertempat tinggal di situ. Sehari-hari apa kegiatannya Pak Ngadi? Untuk kegiatan saya sehari-hari di bidang pertanian, Pak Ngadi. Untuk pertanian yang menjadi andalan di daerah Pak Ngadi di Jekulo ya, apalagi yang dilakukan oleh kelompok tani Logung Berkah ini, apa saja komoditasnya Pak? Kalau komoditasnya kebetulan ini di tanaman jagung Pak. Berarti khusus jagung ya Pak, di Jekulo sana. Nah, terkait dengan jagung sendiri ini, sejauh mana potensi jagung yang ada di Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus Pak, menurut Pak Ngaidi? Kalau tanaman jagung di Jekulo, Kabupaten Kudus ini sangat menjanjikan Mas, karena kita tanam itu di lahan hutan. Perhutani ya Pak ya? Ya, di perhutani yang kebetulan kemarin menerima SK dari Pak Presiden, yaitu yang namanya perhutanan sosial. Nah, perhutanan sosial itu adalah hak kelola masyarakat yang diberikan oleh Pak Presiden melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk pengairannya gimana Pak Ngaidi di sana? Untuk pengairannya kita sementara ini tetap mengandalkan hujan Pak. Jadi kita tanam 1 tahun itu hanya 2 kali. 1 tahun 2 kali ya Pak ya. Terus untuk hasil panen dari jagung sendiri di Jekulo Kudus ini, menurut Pak Ngadi nih selaku petani, ini hasilnya cukup melimpah atau kadang juga terkendala hama atau apa Pak di sana Pak? Alhamdulillah Pak, selama ini kita di bidang pertanian jagung hasilnya cukup melimpah dan sesuai target petani. Dan kebetulan kita sebagai kelompok tani diarahkan untuk ke resi gudang. Berarti penyimpanannya ya Pak di resi gudang itu. Nah, untuk lahan petani di Jekulo Pak, ini kurang lebihnya berapa hektar Pak yang tanaman jagung Pak? Kurang lebih 2.800 hektar. 2.800 hektar ya Pak. Itu setiap hektarnya dapat menghasilkan jagung berapa ton Pak? Kalau 1 hektarnya rata-rata 5 ton. Rata-rata 5 ton ya Pak. Berarti kalau panen 2 kali setahun, otomatis di sini ada sekitar 10.000 ya Pak, 10.000 ton ini ya, setahun ya Pak. 10.000 ton. Ya, kalau kalikan 2 kan 20.000. Nah, kapasitas dari gudang, resi gudangnya ini bisa menyimpan berapa ton Pak itu Pak? Kalau kapasitas resi gudang yang ada di Jekulo itu sekitar 1.500 ton. 1.500 ton ya Pak. Ini berarti masih cukup bisa menampung ya Pak. Masih bisa. Nah, terkait dengan ada resi gudang, kemudian potensi yang di Jekulo yang terkait dengan jagung ini, mungkin warganet juga di seluruh Indonesia ingin mengetahui lebih lanjut. Nah, oleh karenanya sambil menunggu warganet nanti mungkin ada yang tanya, kita jeda sejenak ya Pak untuk selingan musik sebentar.
Baik, warganet seluruh Indonesia dari podcast Kang Mus Inspiring Kudus Jawa Tengah. Saya BH Bang Hadi masih bersama dengan Pak Ngadi ini, petani jagung andalan yang ada di Kudus. Pak, ini terkait dengan jagung ya Pak. Ini kan juga tidak hanya petani sendiri yang berusaha, tapi juga perlu peran pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah. Nah, Bapak selama jadi petani ini dulu pernah mendapatkan kebijakan pemerintah daerah itu seperti apa Pak dulu Pak yang Bapak ingat itu? Kebetulan saya waktu masih menjadi ketua kelompok tani di saat itu, saya kebetulan kenal beliau, Bapak Haji Mustafa. Berarti Pak Haji Mustafa saat itu masih menjadi Bupati Kudus ya Pak ya? Itu sekitar tahun berapa Pak itu Pak? Itu 2010. 2010 ya Pak ya? Periode pertama beliau menjabat di Kudus ya Pak selaku Bupati. Nah, apa saja perhatian beliau ketika Pak Ngaidi selaku petani jagung yang ada di Sekulo saat itu? Waktu itu dari Bapak Haji Mustafa memberikan kita benih jagung, terkait pintu masuk gimana kita sebagai petani ini mendapatkan pupuk subsidi. Oh, pupuk subsidi juga ya Pak. Terus untuk pengairan juga apa yang dilakukan beliau Pak Haji Mustafa dulu selaku Bupati Kudus mungkin untuk bantu petani jagung di Jekulo? Bapak Haji Mustafa itu mempunyai rencana pembangunan bendungan Logung yang direncanakan. Nah, kebetulan sudah terrealisasi pada 2018. Oh, sudah terwujud ya Pak? Sudah Pak. Untuk bendungan Logungnya ini? Ya, cuma tinggal nanti ditarik ke atas pembikinan embung kecil-kecil untuk pengairan di lereng Gunung Pati Ayam itu. Itu bisa dimanfaatkan juga untuk petani jagungnya Pak? Bisa. Ya. Baik Pak, terus apa ini harapan ke depan ini? Kebetulan Pak Ngadi sendiri tahu kan Pak Haji Mustafa sekarang di DPR RI. Untuk ke beliau ini saya sangat mendukung, semoga dengan adanya beliau ini di pertanian Kabupaten Kudus khususnya jagung. Iya. Bisa bermanfaat sekali adanya beliau di saat di DPR RI Komisi 11 ini. Selama beliau di DPR RI ini Bapak sudah pernah ketemu atau mungkin malah sering ketemu? Sering ketemu Pak. Sudah sering ketemu ya Pak? Ketemu, apa yang disampaikan Pak Ngadi nih ke beliau ketika ketemu? Saya waktu ketemu ya mengucapkan terima kasih karena beliau ini sering membantu kelompok tani saya, baik di bidang peralatan pertanian, mau traktor, kombi, terus JUT, itu kita dibantu oleh Pak Haji Mustafa saya. Berarti sudah banyak ya Pak yang disampaikan oleh beliau ketika posisi beliau di DPR RI, perhatian beliau terhadap petani Kudus juga tidak berkurang ya Pak? Banyak sekali. Kemudian adakah masih kesulitan atau tantangan mungkin di bidang pemasaran jagung yang ada di Kudus Pak, mungkin yang juga nanti ke depan bisa dimohonkan kepada beliau Bapak Dr. Haji Mustafa untuk bagaimana baiknya? Kalau kepastian di pemasaran ini alhamdulillah sudah kita kerjasama dengan perusahaan Bapak. Sudah ada kerjasama MOU ya Pak ya? Cuma yang kita nanti perbaiki adalah bagaimana kita itu mendapatkan pupuk subsidi secara optimal. Oh, berarti masih butuh dukungan pupuk bersubsidi itu ya Pak ya? Ya mungkin ini menjadi satu perhatian bagi warganet di penjuru Indonesia khususnya petani. Memang untuk pupuk ini menjadi kebutuhan yang sangat mutlak bagi pertanian dan ini menjadi tulang punggung bagi petani dan harapan bisa difasilitasi oleh pemerintah. Nah, harapan terakhir Pak Ngadi nih ketika sudah ketemu dengan Bapak Haji Mustafa, sudah pernah menyampaikan, sudah pernah dibantu dan masih ada juga kesulitan yang terkait dengan bidang pupuk. Harapan yang paling terakhir pada pertemuan di podcast malam hari ini apa Pak ini Pak?
Saya ya ini saya harapan saya sebagai ketua kelompok tani Logung Berkah, untuk kelompok saya ya meminta supaya pupuk lancar, pupuk terus terkait penyerapan itu supaya tepat sasaran lah Pak. Oh gitu ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas kehadirannya Pak Ngadi, Ketua Kelompok Ngudi Kelompok Logung Berkah ya Pak, di Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Beberapa hal telah disampaikan warganet seluruh Indonesia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ngadi ini bisa memberi inspirasi bagi petani jagung di seluruh Indonesia, khususnya Jawa Tengah dan lebih khusus di Kabupaten Kudus dan sekitarnya, agar tidak patah semangat, tetap berupaya. Dan Pak Ngadi misalkan ada petani jagung yang lain mau berkunjung ke tempat Bapak ke Resik Gudang atau mungkin mau sharing pengalaman, boleh Pak? Boleh ya. Boleh. Ya baik, begitu warganet, saya BH Bang Hadi dari podcast Kang Mus Inspiring Kudus Jawa Tengah menyampaikan terima kasih dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.